Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz. Saya berasal dari informatika, jurusan informatika dengan NIM 33372220051 dari kelas B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari 4 topik yang tersedia, yaitu saya menjelaskan topik yang paling fundamental atau paling dasar, yaitu adalah kelas dan objek. Jadi, kedua hal tersebut itu saling bersangkutan banget. Jadi objek itu tidak akan bisa dibuat tanpa kelas itu dibuat terlebih dahulu, gitu. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu nih, kelas itu apa? Kelas itu bisa didefinisikan sebagai template atau juga bisa didefinisikan sebagai blueprint ya, sebelum kita dapat menjelaskan atribut ataupun eh, metode pada objek yang akan kita buat. Nah, sedangkan objek ini dia itu objek yang dimana dia memiliki sebuah atribut dan juga sebuah metode, kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya kita mau membuat objek yang namanya car atau mobil. Dalam mobil tersebut pasti ada warna, ada roda, bisa juga ada merek gitu. Nah, metodenya apa? Kalau sebelumnya atributnya seperti itu, metodenya apa? Metodenya bisa bergerak maju dan juga bisa berhenti. Itu contohnya. Nah, lalu objek ini dia itu pasti membungkus suatu data atau suatu fungsi yang dimana itu tuh menjadi satu unit dalam satu pemrograman. Jadi kita coba coba jelasin dulu ya mengenai kelas, gimana cara pembuatan kelas dan lain-lain. Nah, sebenarnya contoh dari pembuatan kelas itu seperti ini. Ini adalah kelas dasar atau kelas yang utama. Jadi kita akan coba buat sebuah kelas baru yang akan dipanggil di kelas kelas utama ini. Jadi contoh di sini saya membuat sebuah kelas yang namanya adalah mahasiswa. Misal, kita membuat kelas yang namanya mahasiswa di sini. Di dalam kelas mahasiswa ini kita perlu mendefinisikan beberapa variabel atau atribut. Jadi di sini mahasiswa kan punya beberapa atribut ya. Atributnya misalkan nama dia, ya kan? Terus NIM dia. NIM ini bisa menggunakan string, tapi dan juga bisa menggunakan long. Tapi sayangnya ini dengan NIM yang segitu banyaknya seperti ini, dia tidak akan bisa menggunakan integer karena itu terlalu banyak. Jadi kita menggunakan string aja di sini. Nah, selain nama dan NIM, kita juga perlu punya atribut kelas, ya kan? Dan kita tambahin dikit, atributnya bisa umur, bisa juga IPK dan lain-lain. Tapi kita 4 ini aja dulu. Kita coba pelajarin 4 ini dulu. Nah lalu, bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan akses si mahasiswa ini di halaman utama kita yang ini. Jadi kita mempunyai kelas yang namanya mahasiswa dan kita mau membuat objek pada kelas tersebut. Itu simpel aja. Jadi kita coba bisa buat di sini kita panggil kelas tersebut mahasiswa dan kita buat variabelnya di sini. Misalkan mahasiswa satu yang dimana ini pakai new mahasiswa. Ini udah memanggil, jadi kita bisa mendefinisikan. Kita coba dulu apakah error atau tidak. Oke, nggak error ya, aman ya, aman. Jadi kita coba buat satu variabel itu berfungsi, yaitu kita coba buat yang nama ini. Jadi kita bisa manggil variabel tersebut dan kita bisa memanggil atribut tersebut, yaitu mahasiswa sama mahasiswa satu titik nama yang sama dengan misalkan di sini nama saya Abdul Aziz. Oke, kita coba dulu ini, kita coba panggil system out print one. Mahasiswa satu titik nama. Kita coba panggil dulu, apakah mahasiswa tersebut itu berfungsi atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, oke, berfungsi ya. Di sini terpanggil Abdul Aziz. Lalu kita juga bisa mendefinisikan ya. Jadi mahasiswa satu yang lain ya, itu mahasiswa titik NIM 33372200051. Ini kita pakai string aja. 33372200051. Mahasiswa satu kelas kelas sama dengan B dan mahasiswa satu. Ini umur jangan string, kita coba integer aja. Soalnya kan umur kan nggak terlalu panjang ya bitnya. Jadi umur itu 20 tahun. Oke. Jadi kita bisa panggil ini.
menjadi mahasiswa satu. Misalkan nama saya, nah oh gini, nama mahasiswa tersebut adalah Abdul Aziz. Di sini kita taruh nama kita, terus nama mahasiswa tersebut adalah Abdul Aziz dan berada pada kelas mahasiswa satu titik kelas B dengan NIM mahasiswa satu titik NIM serta berumur mahasiswa satu titik umur. Coba gini dulu, kita lihat apakah ada yang error tidak. Seharusnya ini berjalan dengan normal. Nah, nama mahasiswa tersebut adalah Abdul Aziz dan berada pada kelas B dengan NIM 333722051 serta berumur 20 tahun. 20. Nah, lalu karena kita udah membuat objeknya, kita bisa membuat objek yang kedua. Misalkan di sini kita buat objek baru. Dan kita membuat objek yang lain dengan ininya mahasiswa yang kedua, ini mahasiswa dua, 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 dua. Ini mahasiswa dua, 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 dua. Nah, contoh namanya di sini adalah eh, namanya yang bagus misalkan Aryadi. Jangan. Namanya Joko misalkan. NIM-nya si Joko 01. Kelasnya A. Umurnya 20, 21 deh, 21. Jadi kita lihat. Oke, nah yang pertama mahasiswa satu itu Abdul Aziz yang berada pada kelas B, NIM-nya 337220051 dan berumur 20 tahun. Terus yang objek yang kedua itu mahasiswa kedua itu yang bernama Joko dan berada pada kelas A dengan NIM-nya 0001 dan berumur 21. Nah, itu contoh dari pembuatan objeknya. Lalu sebenarnya kalau misalkan nih kita berpikir bahwasanya eh, bagaimana caranya biar objek kita itu langsung terpanggil di kelasnya. Jadi kita bisa bilang bahwa di sini udah ada termasuk metodenya. Itu bisa juga. Jadi misalkan di sini kita mendefinisikan variabel. Jadi kita nggak perlu ini. Kita juga nggak perlu ini. Misalkan ini kita copy aja. Ini dihapus dulu. Ini void. Kita taruh sini. Misalkan komponen. Eh, di sini kita taruh void info. Nah, void info kita taruh sini. Kita ini kita hapus, kita hapus, kita hapus karena kita kan bukan di bagian main lagi, jadi kita nggak akan ngambil data dari kelas yang lain. Jadi kita mengambil dari data di lingkungan itu sendiri. Jadi kita nggak perlu pakai mahasiswa satu bla 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 bla. Kita nggak perlu. Nah, oke, ada yang error, identifier expected. Oke, di sini kita misalkan namanya ini Abdul Aziz dan NIM-nya itu 333722051, kelasnya itu B dan umurnya itu 20 tahun. Misal. Nah, jadi ini udah nggak error lagi ya. Nah, kita bisa manggil tersebut itu dengan cara begini. Kita coba dulu ya, coba dulu ya. Apakah ada yang error? Oke, nggak ada yang error ya. Tapi kita belum belum manggil nih. Jadi gimana cara manggilnya? Kita bisa manggil di sini, system out. Nah, kita bisa manggil yang info ini. Jadi mahasiswa satu titik info. Nah, kita bisa manggil. Jadi pas kita coba ada yang error. Void type not allowed here. Oke, 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 oke.
Berarti ini, oh iya, ini nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai sistem out ya. Lupa lupa. Nah, sip. Nah, jadi kalau kita coba kayak gini, dia akan otomatis manggil yang info ini. Nah, nama mahasiswa tersebut adalah Abdul Aziz dan berada pada kelas B dengan NIM 333722051 serta berumur 20 tahun. Itu contohnya. Itu contoh bagaimana caranya kita menggunakan atau memanggil metode dari kelas yang lain. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita mempunyai, kita pengen buat buat apa ya namanya? Kita mempunyai satu kelas aja yang kayak gini, tetapi kita tuh kalau misalkan banyak data, kalau misalkan kayak tadi sebelumnya ya, jadi kita coba ini dulu. Misalkan kayak gini ya, walau ini kan kebanyakan data ya. Kalau misalkan kita punya banyak data, ratusan ribuan, kalau misalkan kita ngopi-ngopi kayak gini kan kebanyakan pasti lainnya kan. Jadi ada cara lain yang disebut dengan konstruktor, di mana kita bisa menghemat semacam ruang. Jadi kita bisa eh, jadi kita bisa memanggil atau mendefinisikan dari tiap atribut yang ada di kelas ini itu di lingkungan utama atau lingkungan main. Jadi contohnya begini. Misalkan kita nggak perlu pakai ini dulu ya, tapi nggak apa kita coba simpan dulu jadi kita hapus ya hapus. Nah, sistem out ininya kita copy dulu, mahasiswa satu si Joko kita hapus dulu. Nah, di sini kita bisa manggil itu kita ini nih konstruktornya, ini konstruktor dengan parameter. Jadi mahasiswa kita taruh parameternya di sini. Misalkan string input nama, terus lalu string input name. Bentar, ini ada yang salah. String input name, lalu string input kelas, dan int input umur. Ini contohnya itu begini. Lalu disinilah baru kita ngedeklarasikan bahwa nama itu harus sama dengan input nama, name itu sama dengan input name, kelas itu sama dengan input kelas. Di sini umur juga input umur. Jadi mendeklarasikan dari variabel ini itu mendeklarasikan nilai dari variabel ini itu berada pada lingkungan ini. Nah, ini ya penggunaan parameter pada konstruktor. Lalu setelah itu baru kita penggunaan ininya. Sip. Nama mahasiswa satu kelas, ini ini, berumur, seumur, nah, seumur tahun. Oke, ini contohnya. Lalu di sini kita baru masukin variabel-variabelnya. Jadi di sini misalkan masukin Abdul Aziz, di mana NIM-nya 333722051. Kita coba pakai long aja ya. Jangan pakai string, kita coba pakai long. Jadi di sini kita nggak perlu pakai string, tapi pakai long. Dan ini pun long. Nah, lalu 333722051. Nah, harus diingat kalau pakai long itu harus ada kata akhir identifikasinya itu L. Lalu kelasnya kelas B dan umurnya itu adalah 21 tahun. Nah, ini contohnya. Lalu kita punya unsur yang kedua atau objek yang kedua itu mahasiswa mahasiswa 2 misalkan namanya itu Joko. Joko, name-nya itu 0 14 misalkan, kelasnya C dan umurnya 40 tahun. Wih, semangat banget belajar dari si Joko. Nah, lalu kita coba mulai. Nah, kita lihat di sini itu nama mahasiswa tersebut adalah Abdul Aziz dan berada pada kelas B dengan NIM 333722021 serta berumur 20 tahun. Nama mahasiswa tersebut Joko kelas C 014 berumur 40 tahun. Nah, itu contoh dari penggunaan konstruktor. Tapi kita juga bisa untuk ngambil atau misalkan memperlihatkan nilai atribut pada salah satu kelas. Misalkan tadi kelas mahasiswa kita pengen pengen tahu dulu nih, cuman pengen ngeprint namanya aja. Jadi di sini bisa. Misalkan kita mau ngeprint namanya mahasiswa nama, misal. Jadi kita bisa
ngeprint nama dia khusus. Nah, Abdul Aziz. Lalu juga kita bisa ngeprint nama yang lain. Misalkan mau ngambil ngeprint NIM-nya si Joko. Nah, lihat ini bisa ngeprint ini NIM-nya si Joko, ini namanya si mahasiswa pertama, dan ini adalah sistem out yang dilakukan pada variabel atau kelas mahasiswa. Nah, kurang lebihnya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai kelas dan objek dan tambahan dikit mengenai konstruktor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.